Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Macamet. Jadi hari ini kita akan membahas tentang matematika peminatan kelas 10, yaitu terkhusus tentang perkalian skalar dua vektor dalam kurung operasi dot. Definisi perkalian skalar dua vektor itu perkalian skalar dua vektor, biasa juga disebut operasi dot. Perkalian skalar dari vektor A dan vektor B adalah bilangan nyata yang ditentukan oleh vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta, ya. Jadi ini bacanya adalah cos theta. Jadi cos theta ini nanti ada derajatnya, ya. Jadi tergantung oleh soalnya, ya. Jadi di sini itu tetanya bisa saja 0, bisa saja 30, bisa saja 45, 60, 90. Intinya dia menyatakan besar sudut, tergantung soalnya nanti, seperti itu. Itu definisi perkalian skalar dua vektor. Kemudian kita masuk di sifat-sifat perkalian skalar vektor. Jadi yang pertama, sifat perkalian skalar vektor satuan, yaitu vektor I dikali dengan vektor I itu sama dengan 1. Jadi kalau dia sama, jadi vektor kalau dia sama dikalikan dengan samanya, hasilnya itu 1. Kayak ini contohnya, vektor I dikali dengan vektor I itu sama dengan 1. Begitupun dengan ini sama-sama J, berarti vektor J dikali dengan vektor J yaitu sama dengan 1. Begitupun dengan K. Jadi kalau misalnya ada vektor K dikali dengan vektor K dikalikan dengan sesamanya, berarti hasilnya itu 1. Ya, berbeda dengan ini yang sifat keempat. Jadi kalau ada vektor I kemudian kita kalikan dengan vektor J, ataupun sebaliknya, vektor J kita kalikan dengan vektor I itu sama dengan 0, ya. Dia sama dengan 0 karena vektornya ini berbeda, ya. Beda tadi ini yang ketiga ini sama-sama I, ini sama-sama J, ini sama-sama K. Kalau ini berbeda, ini I dan J, berarti kalau misalnya dia berbeda hasilnya itu adalah 0. Begitupun dengan vektor I dikali dengan K, ataukah sebaliknya, vektor K dikali dengan vektor I hasilnya itu juga 0. Nah, ini juga vektor J dikali dengan vektor K, atau sebaliknya vektor K dikali dengan vektor J hasilnya juga 0 karena dia vektor yang berbeda. Nah, itulah sifat perkalian skalar vektor satuan. Nah, kita masuk lagi di sifat perkalian skalar vektor, ya. Yaitu ada 3. Yang pertama itu ada namanya sifat komutatif. Nah, sifat komutatif yang bagaimana itu? Jadi kalau ada vektor A kita kalikan dengan vektor B, itu sama aja hasilnya dengan vektor B dikali dengan vektor A. Ya, dibalik. Jadi ini dibalik, ini hasilnya sama berdasarkan sifat perkalian vektor, yaitu sifat komutatif. Nggak usah nanti kalau misalnya nanti soal A dikali dengan B, kemudian juga ditanyakan B dikali A, cukup saja satu yang dicari karena hasilnya itu akan sama. Karena itu merupakan sifat komutatif perkalian skalar vektor. Nah, yang kedua, sifat asosiatif, yaitu vektor A dikali dalam kurung vektor B dikali vektor C itu hasilnya sama dengan vektor A dikali vektor B dikali vektor C. Nah, ditukar bagaimanapun ini pasti hasilnya sama. Nah, karena itu adalah hukum sifat asosiatif, ya. Nah, yang ketiga, sifat distributif itu sama dengan vektor A dikali dalam kurung vektor B plus minus vektor C itu sama dengan vektor A dikali dengan vektor B. Dari mana ini dikali masuk ini vektor A dikali dengan vektor B, maka dapat vektor A dikali vektor B. Nah, ini lagi vektor A dikali dengan vektor C, maka dapat vektor A dikali vektor C. Nah, plus minus ini dari mana ya? Dari sini, ya. Begitupun dengan yang di bawah ini. Yang di bawah ini sama juga. Jadi vektor A dikali dengan vektor C, maka dapat ini. Plus minusnya ini yang mana ini? Nah, yang ini itu adalah ini, ya. Kemudian vektor B dikali dengan vektor C, maka dapat ini. Oke. Nah, seperti itu sifat vektor. Nah, sekarang kita akan masuk di contoh soalnya. Nah, jadi contoh soalnya itu yang pertama.
panjang vektor A, ya, atau disimbolkan dengan begini. Panjang vektor A ini menyatakan panjang vektor A sama dengan 6 satuan. Kemudian panjang vektor B ini juga menyatakan panjang vektor, ya, vektor B sama dengan 8 satuan. Dan sudut yang dibentuk kedua vektor adalah theta, ya. Jadi sudut yang dibentuk itu adalah theta sama dengan 30 derajat. Hitunglah nilai perkalian skalar antara vektor A dan vektor B. Nah, itu. Nah, kita mau jawab. Nah, dari soalnya ini tadi, ya, soal yang ini kita ketahui panjang vektor A itu sama dengan 6, yang ini. Panjang vektor B itu sama dengan 8, ini. Dan tetanya itu adalah 30. Nah, berdasarkan definisi diperoleh. Karena ada tadi definisi di sini. Yang ini. Yang ini kita mau pakai, ya. Berdasarkan definisi perkalian skalar dua vektor, kita pakai ini. Kali itu yang ditanyakan di contoh 1, ya. Ini, maka ditulis ini, ya. Nah, tulis sama dengan panjang vektor A itu yang mana? Nah, ini 6. Kayak tulis 6 di sini. Ya, tulis 6. Sekarang panjang vektor B yaitu 8 toh, makanya kita tulis juga 8 di sini. Oke. Nah, selanjutnya cos. Nah, kan di sini cos. Nah, ditulis juga di sini cos. Nah, tetanya. Nah, tetanya ini adalah yang ini. Ya. Teta yang ini. Nah, makanya tulis ini cos 30. Nah, sekarang kita kali sekarang. 4 dikali 6 yaitu 48. Nah, sekarang cos 30, ya. Cos 30 itu dalam sudut istimewa nilainya itu adalah ini 1/2 akar 3, ya. Kalian bisa mencari sudut-sudut istimewa trigonometri. Kalau misalnya cos 0 berapa, cos 30 berapa, yaitu cos 30 ini, cos 45 ada juga, silakan kalian cari sendiri. Nah, maka dari bentuk ini didapatlah vektor A dikali vektor B itu sama dengan, kenapa bisa jadi 4? Karena ini 48 dikali dengan 1/2 berarti 48/2. 48 dibagi 2 adalah 24. Akar 3-nya kan tidak bisa diganggu, makanya kita kasih turun langsung. Akar 3. Jadi hasilnya adalah 24 akar 3. Oke. Nah, kita masuk di contoh kedua. Nah, jadi diketahui vektor A itu sama dengan 3 min 2 1 dan vektor B itu sama dengan 2 3 4. Hitunglah. Yang pertama A-nya itu vektor A dikali vektor B, kebagian B-nya vektor B dikali vektor A. Oke, kita langsung jawab. Yang pertama, vektor A dikali dengan vektor B. Nah, kita tulis ini. Vektor A-nya itu berapa? Nah, ini vektor A-nya. Kan ini. Maka kita tulis vektor A. Kemudian vektor B-nya mana? Ini vektor B-nya. Maka kita tulis. Nah, sama dengan kali langsung. Kalikan sejajar. Baris yang sejajar. Ya, baris sejajar itu yang mana? Nah, yang ini. Ini kita kali dengan ini, ya, sejajarnya, ya. Nah, kemudian 3 dikali ini tadi 3 dikali dengan 2, ya, 2 ini yaitu 6 yang ini. Nah, sekarang min 2 dikali dengan 3, nah, hasilnya itu adalah negatif 6. 1 dikali dengan 4, ya, 4 ini, nah, yaitu adalah 4. Nah, jumlahnya semua. Nah, 6 dikurang dengan 6 kan 0. 0 ditambah 4, ya, kalian dapat 4. Ya, seperti itu. Nah, sekarang B dikali vektor B dikali dengan vektor A itu sama dengan, yang kita tulis vektor B dulu, berarti vektor B dulu kita tulis ini. Nah, kayak tulis ini. Kemudian vektor A itu adalah yang ini, maka kita tulis sini. Nah, sekarang sama dengan prosesnya yang di atas, berarti 2 kita kali dengan 3. Nah, maka dapat 6. 3 dikali dengan min 2, makanya dapat min 6. 4 dikali dengan 1, ya, ikannya didapat 4, ya. 6 dikurang 6, 0. Ditambah 4, maka dapat 4. Nah, ternyata vektor A dikali dengan vektor B sama dengan vektor B dikali dengan vektor A. Nah, dari ini kan
saya bilang tadi di pembahasan sifat. Jadi ini namanya adalah sifat komutatif, ya, sifat komutatif vektor. Nah, jadi ini dilihat, ya. Jadi ini namanya sifat komutatif vektor. Yang mana itu? Nah, ini yang baru kita bahas tadi. Nah, sifat komutatif vektor. Yang ini ya. Nah, sama. Jadi itu yang saya bilang tadi, kalau ada soal seperti ini, cukup salah satunya kita cari. Nah, anggaplah ini yang dicari. Berarti otomatis B-nya juga itu sama karena hukum komutatif vektor. Oke? Nah, sekarang kita masuk di contoh ketiga. Contoh ketiga itu diberikan vektor A itu sama dengan 4i dikurang 3j ditambah 2k, dan vektor B-nya itu sama dengan i ditambah 2j ditambah 5k. Tentukanlah A-nya itu vektor A dikali vektor B, kemudian vektor A dikali vektor A. Nah, ini sama dengan solusinya. Vektor A dikali dengan vektor B itu sama dengan, nah, kita ikuti penulisannya ini, ya. Nah, kita ikuti vektor A itu berapa? Ya ini, 4i dikurang 3j tambah 2k. Nah, kita tulis ini. Ya, kasih dalam kurung supaya kentara kelihatan. Vektor B-nya itu yang mana? Vektor B-nya kita tulis juga ini kembali. Nah, kayak tulis seperti ini. Nah, yang mana ini dikali? Yang sama dengan tadi. Kalau yang tadi, yang contoh kedua itu bedanya dia dalam bentuk kolom. Kalau ini dia dalam bentuk kombinasi linearnya, kombinasi linear vektor, ya. Makanya bentuknya seperti ini. Yang mana kita kali? Yaitu yang sama-sama i, yang sama-sama j, dan yang sama-sama k. Nah, ini berarti yang ini kita kali 4i, ya. Jadi yang ini kita kali dengan i nya ini. Nah, ternyata kalau kita kali ini 4i dikali dengan i, yaitu 4 dikali 1. Nah, i nya kemana? Nah, karena kan berdasarkan sifat yang tadi, sifat ini, ya, sifat perkalian skalar vektor satuan. Jadi i itu i, j, k itu namanya vektor satuan. Nah, kalau i dikali i kan 1, ya. Makanya di sini di contoh ketiga, nah, i-nya itu hilang, ya. I-nya itu hilang, dia jadi kan 1, ya. Makanya di sini 4 dikali dengan 1. Ya, satunya ini dari mana? Yang satunya ini yang depannya ini. Depannya i di sini. Kan ada 1. 1 itu kan tidak ditulis, maka di sini ditulis 1. I-nya kemana? I-nya kan kalau i kan dikali dengan i, itu hasilnya 1, berarti tidak usah ditulis. Oke? Nah, sekarang ditambah, ya. Ditambah min 3 itu dari mana? Nah, yang ini, ya. Min 3 ini kita kali dengan j kali dengan j. Ini depannya j adalah 2. Angkanya dikali dengan 2. J-nya kemana? Karena kan sifatnya juga kalau j dikali dengan j kan 1. Tidak usah ditulis. Berarti yang ditulis cuma yang di depannya, yaitu min 3 dikali dengan 2. Tambah. Jadi selalu tambah, ya. Selalu tambah. Nah, sekarang k-nya lagi. K dikali dengan k-nya. Nah, di depannya k adalah 2. Ya, di depannya k adalah 2. Yang ini depannya k adalah 2, kemudian di depannya k di sini adalah 5, makanya 2 dikali 5, k-nya kemana? Karena k dikali k itu hasilnya 1, tidak usah ditulis. Oke, kita lanjut. Sekarang 4 dikali 1 adalah 4, min 3 dikali 2 adalah min 6, kemudian 2 dikali 5 adalah 10. 4 dikurang 6 yaitu min 2, min 2 ditambah 10 adalah 8, maka hasil perkalian dari A, vektor A dikali vektor B adalah 8. Seperti itu, ya. Oke, kita masuk di bagian B-nya. Bagian B-nya ini bisa tidak kita pakai sifat yang tadi? Nah, tidak bisa. Karena ini sudah berbeda lagi soalnya, ya. Jadi soalnya ini adalah A vektor A dikali dengan vektor A, ya. Nah, kalau seperti itu kita tulis vektor A itu yang mana? Ternyata kan tadi ini vektor A-nya ini, mana tadi soalnya? Vektor A ini kan nilainya ini, ya. Nah, makanya saya tulis kembali di sini. Kita tulis kembali di sini. Kemudian dikali dengan vektor A, kita tulis juga lagi kembali, ya. Nah, selanjutnya kita kali i dengan i, j dengan j, k dengan k. Makanya ambil saja ini, depannya i itu adalah 4, depannya ini juga i adalah 4, maka 4 dikali 4, i nya kemana? Hilang, karena i dikali i kan 1, ya. Pokoknya kalau dia sama tidak usah ditulis, karena nilainya itu pasti 1.
Oke, sekarang di depannya J adalah min 3. Nah, di depannya J di sini juga min 3, makanya min 3 dikali min 3. Depannya K di sini adalah 2, di sini juga 2, makanya 2 dikali dengan 2, ya. K-nya kemana? K-nya hilang, karena K dikali dengan K berarti 1, berarti tidak usah tulis. Nah, sekarang kita lanjut ini. 4 dikali 4 itu adalah 16, ya. Min 3 ini, min 3 kita kali dengan min 3, hasilnya adalah positif 9 karena min dikali min. Nah, sekarang 2 dikali dengan 2 adalah 4, ya. Nah, sekarang kita jumlahkan ini semua. 16 ditambah 9 adalah 25, 25 ditambah 4 adalah 29, maka vektor A dikali dengan vektor A itu sama dengan 29. Seperti itu ya. Nah, oke, kita masuk di contoh keempat. Vektor A itu 2,3,4 tegak lurus vektor B 1, P, 1. Berapa nilai P? Nah, solusinya. Nah, di sini ada lagi konsep baru, yaitu ini. Ya, ini perlu diingat. Untuk dua vektor yang saling tegak lurus, maka hasil kali vektornya sama dengan 0, ya. Nah, itu untuk dua vektor yang saling tegak lurus. Jadi kalau ada soal saling tegak lurus, maka hasil kali vektornya sama dengan 0. Yang mana vektornya? Itu A dengan B. Jadi makanya di sini ditulis vektor A dikali dengan vektor B, yang ini ya. Vektor A dikali dengan vektor B hasilnya 0. Dari mana itu? Dari konsep ini tadi. Ya, maka hasil kali vektornya sama dengan 0, makanya vektor A dikali dengan vektor B sama dengan 0, ya. Nah, sekarang kita tulis vektor A itu yang mana? Nah, vektor A itu ini 2,3,4, maka itu di sini 2,3,4. Vektor B yang mana? Yang ini 1,P, 1. Nah, makanya di sini tulis juga sama dengan 0 karena rumusnya memang ya sama dengan 0. Oke, sekarang kita kali ini yang sama-samanya juga, yaitu yang ini kita kali dengan yang ini, ya. Maka 2 dikali 1. Nah, sekarang ini lagi 3 dikali dengan P. Nah, makanya di sini 3 kali P. Nah, di sini selalu tambah ya, sama juga tadi, selalu tambah. Nah, sekarang 4 ini kita kali dengan 1, makanya dapat 4 kali 1, ya, sama dengan 0. Yang ini ditulis kembali. Nah, sekarang kita kali 2 dikali dengan 1 yaitu 2, ya. 3 dikali dengan P adalah 3P, ya. Kemudian 4 dikali dengan 1 adalah ini 4. Nah, kita jumlah semua. Yang mana bisa jumlah di sini? Yaitu 2 dengan 4. Nah, makanya 2 ditambah dengan 4 itu adalah 6, ya. 6 ini kemudian tambah 3P. Nah, 3P sama dengan 0. Nah, sekarang yang mana bisa pindah di sini? Yaitu ini 6. Ini 6 dia pindah ke ruas kanan, makanya dia jadi negatif, ya. Makanya 3P sama dengan min 6. Nah, kita lanjut. Berarti yang mana lagi bisa pindah di sini? Nah, ini 3. Ini 3P karena dia bentuk perkalian, berarti kalau dia pindah ruas ke sini dia jadi bagi, ya, dia jadi bagi seperti ini. Makanya P sama dengan min 6 dibagi 3, ya. Makanya P sama dengan min 6 dibagi 3 yaitu min 2. Maka nilai P di sini adalah min 2, ya. Seperti itu pembahasan perkalian skalar dua vektor. Untuk melatih pemahamannya silahkan dicoba kerjakan ini LKS, ya. LKS yaitu ada dua jenis soal, yaitu pilihan ganda terdiri dari nomor 1 sampai nomor 5, kemudian bagian uraiannya itu terdiri juga dari 5 soal. Ya, silahkan, selamat mencoba. Saya akhiri. Assalamualaikum.